Oke, balik lagi bersama gue, Pinkman. Dan kali ini gue bakalan bahas Lucky sama lagi chapter terbaru, yaitu chapter 542. Oke lah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan Vasco Jinobin yang ngerasa kalau auranya Jinrang itu kuat sampai Jinobin gak bisa gerak gara-gara auranya Jinrang. Terus Pes bilang ke Jinrang dia bakal nerima tantangannya kalau udah ngalahin si Baeksang. Jin tiba-tiba bilang kalau dia yang bakalan ngelawan si Baeksang. Soalnya dia nomor 2 Allied yang bakal ngalahin nomor 2 faksi Jinrang. Ama dia juga bilang kalau PS itu ketua Allied. Jadi PS harus ngelawan ketua faksi Jinrang. Abis itu Jin nyerang. Baeksang balik nyerang juga, tapi ditahan Jin pakai batu bata. Jin bilang kalau dia juga pernah ada di posisi Baeksang pas dia selalu kalah. Tapi sekarang dia udah nemuin cahayanya. Abis itu Jin nyerang lagi, tapi masih bisa dikontra sama Baeksang. Akhirnya Jin ngegunain tekniknya Jigongsop sampai ngebuat Mateso ngerasa kalau dia ngelihat Jigongsop pas muda. Jigongsop juga bilang kalau dia juga ngelihat Mateso di dalam diri Hyunsong. Jin akhirnya bisa nembusin pertahanan Baeksang sampai ngebuat dua orang ini kaget. Tapi si Baeksang bisa nyerang balik Jin. Pas Baeksang lagi nonjokin Jin, tiba-tiba Jin bisa ngebalikin keadaan sambil bilang kalau dia bakal menang lagi hari ini. Tapi pas Jin udah mau menang, tiba-tiba nih orang ikut campur sama nih orang juga. Apa sih mereka berdua nih ikut campur aja? Tapi abis itu Jinrang langsung ngalahin mereka bertiga sekaligus. Dia juga bilang kalau PS punya teman yang gak ada sopan santun. Ama nyuruh Baeksang juga buat ikat tali sepatunya. Terus Jigongsop bilang ke Jinrang kalau dia marah, tapi bukan marah gara-gara muridnya dipukul. Tapi ini urusan dia sendiri. Ama dia juga nyuruh Mateso buat jangan ikut campur. Jinrang heran kenapa dia harus berurusan sama orang yang udah kalah dari Lee Ji-hoon. Ama dia juga bilang kalau nggak semua raja itu selevel. Mateso bilang kalau mereka datang itu bukan sebagai anjingnya Lee Ji-hoon. Dan chapternya ditutup dengan Jigongsop yang bilang apa Jinrang bisa ngalahin mereka berdua. Oke, jadi itu dia ya chapter kali ini ya. Chapter kali ini nih lumayan seru nih, udah mulai greget gue. Nah, gue nih sebel banget nih. Gue langsung aja lah ya ke to the point-nya gitu. Gue nih kesel banget nih sama si Jinobin sama Vasco nih ngapain sih ikut-ikutan. Maksudnya kayak aneh banget ngapain sih dia tiba-tiba kayak ngapain lo berdua iri kalau misalkan si Zini udah mau ngalahin si Gigiyu ini, si Baeksang ini. Ngapain sih ikut campur gitu tuh maksud gue. Bukan waktunya buat apa ya, bukan buat iri-irian lagi gitu tuh maksud gue. Lagian juga mereka berdua juga gue yakin kurang bisa gitu ngelawan si Baeksang. Meskipun bisa itu pasti susah banget gitu ya. Jadi di chapter ini juga kita dikasih tahu ya sama PTJ gitu istilahnya mah. Misalkan si Jin itu karakter yang developmentnya emang bagus gitu kan, tapi kuat gitu. Emang kita nih dikasih tahu sama PTJ kalau nih Jin nih dikasih porsi buat Jin gitu tuh maksudnya. Soalnya kan sebelumnya itu si Jin nih kayak nggak ada effortnya gitu lawan si ketua krunya itu yang generasi 2 juga tuh kan kalah tuh cepet banget. Terus pas lawan si rambut silver bentar doang ya langsung si Jigongsop gitu. Karena kan sebelumnya banget pas arc-nya mengalahkan Big Deal itu, Illahaya versus Big Deal itu kan si Jin itu termasuk karakter yang udah OP di situ. Cuma kayak masa di apa ya, Jin kayak ibaratkan udah OP gitu ya, udah sampai bisa sekali ngalahin Yohan kayak diambrukin lagi istilahnya. Cuma di sini dikasih lihat ya kalau dia bisa nembusin pertahanannya nomor 2 faksi Jinrang loh. Itu si Jinobin sama si Vasco aja nggak bisa gitu. Nah jadi udah ada bukti juga kalau Jin ini nggak bisa diremehin juga gitu. Dan yang selanjutnya pengen gue bahas ini adalah nih, mungkin ya yang pengen gue bahas ini adalah yaitu gue pengen memprediksi nih ke depannya itu gimana nih. Nah, mungkin ya, ini kan mereka semua nih udah kalah nih si Jinobin, Vasco sama Jin kan udah sekaligus kalah. Nah, terus di akhir chapter ini kan kayak si Jigongsop sama Mateso ini sosokan apa sih ngerobek-robek baju gitu mau ngelawan Jinrang gitu. Kalau dari narasi dan sama warga lokalnya Busan itu kayak gila, itu respect banget sama si Jinrang nih, berarti emang si Jinrang nih kayak kuat banget gitu. Jadi kalau kata gue sih enggak ya, nggak bakal bisa nih mereka berdua. Mungkin bakalan mudah juga sih kalau kata gue si Jinrang ngalahin mereka berdua nih gitu ya. Cuma ibaratkan ya udahlah mereka berdua nih kalah gitu. Terus abis itu misalkan lagi melawan PS nih, mereka berdua lagi duel nih ya. Nah ini mah alur cerita ini ya yang ada di kepala gue gitu ya. Nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Ini mah fun aja gitu. Nah mungkin pas lagi berantem ini mau selesai atau belum. Nah kalau menurut gue nggak bakalan si Lee Ji-hoon atau Gita ini datang dulu. Kalau kata gue malah
si Jang Hyun gitu tuh. Si Jang Hyun datang duluan kayak ngasih tahu kalau salah paham apa gimana gitu kan. Baru tuh nanti berhenti nggak bertarung lagi. Baru ujung-ujungnya nanti akhir datang Lee Ji Hoon sama Gitae. Nggak tahu Lee Ji Hoon dulu atau Gitae ya. Atau bisa juga Gitae dulu ya. Soalnya kan Lee Ji Hoon ini orangnya selalu terakhiran gitu ya. Orangnya nyampah gitu. Abis itu kabur. Itulah Ran Lee. Nah itu dia julukannya ya untuk saat ini guys. Dan yang masih gua bingung nih ya, yang masih abu-abu banget. Nah, Jaegyeon nih. Jaegyeon nih apa sih motivasinya gitu? Mungkin ya itu ya yang sebelumnya gua bahas juga sama ada di chapter sebelumnya juga. Kalau misalkan si Jaegyeon nih ada sesuatu nih sama Jinrang nih yang ada sangkut pautnya sama tahtanya si Jaegyeon di Incheon gitu ya. Bisa jadi nih. Kalau enggak ya perjanjian sama Lee Ji Hoon juga gitu. Nah, entahlah gimana itu jadinya gitu ya. Kita lihat aja ke depannya gitu. Oke lah guys, mungkin untuk episode kali ini, untuk chapter kali ini, video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu channel ini dan konten Lukisem ini gitu ya. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke lah, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!